Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim, di Denny Hakim Channel. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan video saya, maka jangan lupa like, share, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe channel ini. Insya Allah video-video di dalam channel ini akan bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tips menyusun konsep ceramah. Bagaimana tips-tips tersebut? Saksikan video saya hingga tuntas. Tips yang pertama adalah kita harus mengenali siapa audiens kita. Kata sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada yang plesetkan, tak kenal maka ta'aruf katanya. Ibarat dalam sebuah pertempuran, maka kita harus tahu siapa lawan kita dan di medan seperti apa pertempuran itu akan dilaksanakan. Dalam sebuah ceramah, maka kita harus tahu juga siapa audiens kita. Di tempat mana kita akan berbicara. Siapa audiens kita, kita harus tahu latar belakang pendidikan mereka. Kita harus tahu latar belakang pekerjaan mereka. Kenapa? Supaya kita bisa menyesuaikan bahasa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini pentingnya kita mengetahui background, latar belakang mereka. Kemudian kita harus mengetahui di tempat seperti apa kita akan berbicara. Apakah di dalam rumah atau di luar rumah? Apakah di dalam masjid atau di luar masjid? Kenapa? Supaya kita juga bisa menyesuaikan nanti intonasi suara kita. Ya, nyaring tidaknya volume suara kita itu akan bisa kita tentukan kalau kita mengetahui di tempat seperti apa kita akan berbicara. Kemudian, untuk mengenali audiens juga, kita perlu mengetahui berapa lama waktu yang diminta kepada kita untuk berbicara. Ya, lebih baik kita berbicara kurang daripada waktu yang diberikan dibandingkan lebih daripada waktu yang diberikan. Misalnya kita diberikan waktu 1 jam. Lebih bagus kita gunakan berbicara misalnya 45 menit atau 50 menit. Ya, sebelum waktu yang diberikan kepada kita habis dibandingkan lebih daripada waktu yang diberikan kepada kita. Kemudian kita juga harus tahu harapan masyarakat, harapan jamaah dari kita seperti apa. Ya. Nah, ini bisa kita melakukan interview, mewawancarai panitia yang bersangkutan yang memanggil kita. Berdasarkan pengalaman saya ketika dipanggil ceramah misalnya, maka saya harus tahu dulu ya siapa audiensnya, di mana saya akan berceramah, apakah di masjid atau di rumah misalnya. Kemudian berapa lama waktu yang diberikan. Jadi itu yang kita tanyakan kepada panitia. Ya, supaya kita bisa menyesuaikan kondisi kita dengan kondisi jamaah. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, setelah kita mengenali audiens kita, maka kita tentukan tema yang akan kita sampaikan. Ya. Kalau misalnya pihak panitia sudah memberikan judul, maka tentu kemudian kita menentukan tema-tema yang akan kita sampaikan. Misalnya kita akan diminta berceramah buka puasa, ya, misalnya, maka kita buat temanya. Ya, kita bisa ambil dari Al-Quran, bisa ambil dari hadits atau dari pandangan-pandangan para ulama. Setelah itu kita melakukan riset, ya, kita melakukan riset terhadap ayat hadits tersebut, penjelasan-penjelasannya, bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang persoalan-persoalan tersebut. Nah, setelah kita melakukan riset, ya, kemudian beranjak kepada tips yang ketiga. Apa itu?
kita buat kerangka materi. Ya, kita buat ya semacam outline ya, poin per poin. Ya, 1, 2, 3. Ya tidak apa-apa kita bawa konsep itu di atas mimbar kah atau ketika kita berceramah. Ya, supaya apa? Supaya nanti pembahasan kita tidak melenceng. Ya, tidak kemudian mengambang ke arah materi-materi yang lain. Nah, itu. Teman-teman sekalian, ini 3 tips yang saya pikir insya Allah kita semua bisa lakukan. Bagaimana kita bisa menyusun ceramah kita. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.